Halo, selamat malam teman-teman dan Bapak dosen yang saya kasih dan saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi dari beberapa PPT. Nama saya Yohanes Andika Swandoro Wibowo dari kelas C, S1 Pariwisata Angkatan 2020. NIM saya 205-763. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan cara-cara yang dipraktekkan dan berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek SDM dari sebuah posisi manajemen, termasuk perekrutan, seleksi pelatihan, penghargaan, dan penilaian. Hierarki perencanaan. Yang pertama, rencana strategis atau biasa disebut strategic plan adalah rencana yang didesain oleh manajer puncak untuk menentukan sasaran kinerja secara luas dalam organisasi. Rencana operasional atau operational plan adalah rencana yang berisi rincian atau untuk menerjemahkan rencana strategis ke dalam pekerjaan sehari-hari. Dan berikutnya ada contoh hierarki perencanaan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan garment, rencana strategis adalah menentukan bagaimana produk dan jasa akan diposisikan terhadap pesaing baru, menentukan siapa target pasarnya, menentukan ke daerah atau negara mana saja produk akan dipasarkan. Sedangkan rencana operasionalnya adalah berkaitan dengan bagaimana mengatur pemakaian bahan baku, mengatur penggunaan listrik, efektivitas mesin produksi, jumlah tenaga kerja yang terlibat untuk produksi, dan lain-lain. Perbedaan antara strategi korporat dan strategi kompetitif. Strategi kompetitif atau competitive strategy merupakan strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Dan yang kedua, strategi korporat tentang berapa banyak dan jenis bisnis apa yang harus kita lakukan. Strategi tingkat perusahaan ini mengidentifikasi portofolio bisnis secara keseluruhan yang mana mengidentifikasi bagaimana bisnis tersebut saling berhubungan. Contoh dari strategi korporat dan strategi kompetitif. Strategi korporat, contohnya, perusahaan bernama Bose Corporation di AS fokus untuk mengembangkan produk audio yang inovatif dan sekarang menjadi salah satu produsen yang memimpin produksi perangkat audio untuk home entertainment, otomotif, dan lain-lain dengan pendapatan lebih dari 3 miliar dolar per tahun. Strategi kompetitif. Keunggulan Louis Vuitton bergantung pada diferensiasi dan strategi fokus diferensiasi. Perusahaan mampu menjadi pimpin di pasar barang mewah dan mengendalikan harga premium melalui keunikan produk. Delapan tahapan proses manajemen strategis. Yang pertama ada memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Yang ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Yang kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Perusahaan perlu melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan inovasi untuk menciptakan
dan meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan memiliki sumber-sumber keunggulan kompetitif yang meliputi sumber keunggulan kompetitif yang meliputi sumber daya fisik, sumber daya finansial, struktur, dan sistem produksi, dan sumber daya manusia. SDM merupakan sumber keunggulan kompetitif yang utama karena pengelolaan sumber keunggulan lain secara otomatis memerlukan penanganan SDM yang ada. Pengelolaan SDM harus diperhatikan agar menunjang strategi bisnis yang akan diterapkan. Karena jika praktek pengelolaan tersebut mendukung strategi bisnis perusahaan, akan memberikan konstruksi dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang merupakan kunci kesuksesan perusahaan dalam lingkungan. Lanjut untuk materi yang kedua, tes dan seleksi karyawan. Mengapa seleksi karyawan penting? Karena kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk digunakan memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja, selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Perbedaan antara reliabilitas dengan validitas. Validitas mengukur sejauh mana hasil bisa mengukur dengan benar apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Contoh masing-masing tes seleksi. Ujian kemampuan kognitif, motor dan fisik kemampuan, kepribadian dan minat, dan yang terakhir presentasi. Contoh tindakan simulasi kerja untuk seleksi, tes kemampuan, tes integritas, dan tes kepribadian. Itu dia slide terakhir dari presentasi saya untuk kedua materi ini. Selebihnya kalau ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Saya Yohanes Andika Swandowibowo mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal.